Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Resi Chandra-Kanti dari kelas 9C, nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan materi prakarya yaitu tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Mengenal hasil potensi peternakan dan perikanan di Indonesia. Yang kedua, memahami prinsip dasar pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Yang ketiga, menyebutkan contoh-contoh hasil peternakan dan perikanan. Yang keempat, memahami metode pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Dan yang kelima, dapat mengolah hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan setengah jadi maupun jadi. A. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan. Negara Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, yang tiap suku memiliki aneka variasi olahan kuliner. Hasil peternakan seperti daging, telur, dan susu, serta hasil perikanan seperti ikan, udang, cumi, dan rumput laut banyak digunakan sebagai bahan olahan makanan khas suku atau daerah. 1. Jenis ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Hasil peternakan dan perikanan banyak sekali jenisnya. Berikut adalah uraian ikan, udang, cumi, daging, telur, rumput laut, dan susu yang umum dijumpai di Indonesia, serta manfaat dan kandungannya. A. Ikan. Ikan di Indonesia berdasarkan ekologinya terbagi menjadi 3, yaitu ikan perairan tawar, ikan perairan payau, dan ikan perairan laut. 1. Ikan perairan tawar. Ikan ini sebagian hidup atau seluruh hidupnya hidup berada di air tawar, misalnya seperti sungai dan danau. Contohnya adalah ikan lele dan ikan bawal. Yang kedua, ikan perairan payau. Ikan ini hidup di perairan payau. Apa sih perairan payau itu? Perairan payau adalah percampuran antara perairan laut dengan perairan tawar. Kadar garam perairannya adalah 5-29 ppm. Contoh ikan perairan ini adalah ikan kakap dan ikan bandeng. 3. Ikan perairan laut. Ikan ini hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Ikan laut memiliki banyak variasi ukuran baik dari yang kecil sampai yang besar. Kandungan gizi ikan laut pun sangatlah lengkap dan baik untuk kesehatan. Contoh ikan perairan laut yaitu A. Ikan tuna, B. Ikan tenggiri, C. Ikan kembung. Manfaat dan kandungan ikan. Manfaatnya yaitu menguatkan tulang dan sendi, bermanfaat untuk kesehatan jantung, mendukung perkembangan otak dan mata. Kandungannya yaitu mengandung vitamin B kompleks dan vitamin D, kalsium, selenium, dan zinc, mengandung protein asam omega 3 dan mineral. D. Udang. Udang adalah binatang yang hidup di perairan. Udang dapat ditemukan hampir semua genangan air yang berukuran besar, baik air tawar, air payau, maupun air asin. Pada kedalaman bervariasi. Kandungannya yaitu mengandung asam lemak omega 3, omega 6, dan mengandung banyak vitamin serta mineral dan protein. Jenis-jenis udang yaitu udang flower, udang rebung, udang windu, udang colong, udang dogol, udang kucing, udang balang atau lobster, dan udang rebon. E. Cumi. Cumi adalah kelompok jenis moluska yang hidup di laut. Hewan ini memiliki warna ungu, merah, atau kuning, dan memiliki bentuk silinder kerucut memanjang. Hewan ini tergolong hewan invertebrata atau tidak memiliki tulang belakang. Ciri-ciri cumi yaitu memiliki 10 tangan yang panjang dan mampu menghisap untuk memangsa atau biasanya disebut tentakel. Ukuran cumi-cumi biasanya 5,1 cm, tetapi ada ukuran yang besar yaitu lebih dari 15 meter. Cumi-cumi yang biasa dikonsumsi adalah jenis Loligo paeale. 3 macam jenis cumi-cumi yaitu 1. Cumi-cumi sotong, 2. Cumi-cumi karang atau padut, dan 3. Cumi-cumi belangkutak. Manfaat dan kandungan cumi-cumi. Manfaatnya yaitu menyehatkan sistem pencernaan, membantu menurunkan kolesterol, dan membantu mencegah kanker. Kandungannya yaitu mengandung protein, yodium, vitamin B, dan zinc. F. Rumput laut. Rumput laut adalah alga makroskopik yang hidup di perairan layaknya alga lain. Rumput laut tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Seluruh bagian rumput laut biasanya disebut talus. Rumput laut hidup di perairan dangkal hingga kedalaman 200 meter. Rumput laut biasanya diolah menjadi agar-agar dan sebagainya. Manfaat rumput laut yaitu 1. Mencegah osteoporosis ataupun keropos tulang, 2. Mencegah gejala kanker dan dapat merawat kecantikan, dan yang terakhir dapat mengontrol berat badan. B. Daging. Daging dihasilkan oleh hewan unggas dan hewan berkaki 4. Macam-macam daging yaitu 1. Daging ayam. Daging ini memiliki kandungan lemak jenuh lebih rendah daripada hewan berkaki 4. Berdasarkan jenis ayam yang dibudidayakan, daging ayam dibedakan menjadi 2, yaitu A. Ayam kampung. Ayam kampung adalah sebutan untuk ayam peliharaan Indonesia. Ayam kampung disukai banyak orang karena dagingnya lebih kenyal dan tidak berlemak. Keunggulan ayam ini adalah kandungan nutrisi yang tinggi dan kadar lemaknya lebih rendah. Kandungan protein telur ayam ini juga lebih tinggi. B. Ayam broiler. Ayam broiler adalah ayam peternak yang dapat dipanen ketika usia 5-6 minggu. Ayam ini memiliki kandungan lemak lebih tinggi daripada ayam kampung. Agar kadar lemaknya berkurang, ketika memasak dapat dibuang kulitnya atau dengan tidak memakan kulitnya. 2. Daging sapi. Daging sapi adalah daging yang paling banyak diminati. Daging ini berwarna merah dan bagian yang memiliki banyak daging yaitu paha depan, dan paha belakang. Biasanya bagian moncong hidung atau jimur juga diambil atau
Daging kerbau. Daging ini berciri khas merah, warna merah agak gelap dan tekstur serat yang kasar dibandingkan daging sapi. Kandungan lemaknya lebih rendah daripada daging sapi. Daging kerbau biasanya dikonsumsi oleh penduduk Asia Tenggara dan Selatan atau tempat hewan ini berasal. 4. Daging kambing. Daging kambing adalah sumber gizi yang penting untuk negara berkembang yang terletak di daerah iklim tropis. Daging ini lebih empuk daripada sapi atau kerbau. Seratnya lebih halus dan mempunyai aroma yang khas. 5. Daging babi. Daging babi memiliki warna lebih pucat daripada daging sapi atau lebih mendekati warna daging ayam. Tekstur daging ini yaitu elastis dan seratnya yang samar. Manfaat daging bagi tubuh. Daging kaya akan vitamin B dan D sehingga membantu pembentukan syaraf dan pertumbuhan. Daging juga mengandung 9 asam amino esensial, zat besi omega 3. Selain vitamin B dan D, daging juga mengandung vitamin B6, B2, dan B3. Daging dapat membantu menghindarkan tubuh dari penyakit anemia dan dapat memperbaiki sel tubuh yang rusak atau aus, membantu fungsi jantung dan sistem saraf yang rusak. C. Telur. Telur dihasilkan oleh hewan unggas dan ikan. Telur yang dikonsumsi manusia memiliki nilai kandungan gizi yang sangat tinggi. Jenis telur unggas yang biasa dikonsumsi adalah telur ayam kampung, telur ayam broiler, telur itik, telur angsa, dan telur puyuh. Jenis telur ikan yang dapat dikonsumsi adalah telur ikan belida dan caviar. A. Telur ayam kampung. Telur ayam kampung memiliki kualitas gizi yang lebih baik daripada ayam broiler karena ayam ini mengonsumsi banyak variasi makanan dan lebih organik. B. Telur ayam broiler. Ayam ini bertelur tanpa pejantan. Ia bertelur menggunakan obat-obatan. Ukuran dan warna telur yang dihasilkan tergantung jenis ayamnya yang bertelur. Warna telur yang umum dijumpai adalah warna coklat dengan ukuran dan berat bervariasi. C. Telur itik. Telur itik lebih unggul daripada telur ayam broiler. Rasanya pun hampir sama, tergantung selera. Kandungan nutrisi telur ini 2 kali lipat lebih banyak daripada telur ayam broiler. Cangkangnya pun lebih tebal sehingga penyimpanannya pun lebih lama. Telur ini diberi pejantan sehingga tidak bertelur menggunakan obat-obatan. D. Telur puyuh. Telur ini juga termasuk telur populer di kalangan masyarakat. Telur ini dihasilkan oleh hewan unggas atau biasa disebut burung. Burungnya yaitu burung puyuh. Telur ini berciri khas bercak-cak tak beraturan dan berwarna coklat. Kandungan gizi telur ini 3-4 kali lipat daripada telur ayam. Telur mungil ini memiliki banyak zat yang diperlukan tubuh manusia agar menjadi sehat. D. Susu. Susu adalah sumber gizi bagi tubuh manusia. Susu adalah cairan berwarna putih yang dihasilkan oleh mamalia, hewan mamalia. Hewan mamalia yang menghasilkan susu adalah kuda, sapi, kambing, domba, unta, dan kerbau. Susu binatang yang banyak diolah menjadi berbagai produk adalah susu sapi. Produk susu dapat dibedakan menjadi beberapa tipe berdasarkan kandungan lemaknya, yaitu 1. Susu murni, 2. Rendah lemak, 3. Kurang lemak, dan 4. Susu bebas lemak. Manfaat susu bagi tubuh yaitu menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis. Yang 2. Mencegah penyakit jantung. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kerja otak. Yang keempat, meningkatkan ketajaman penglihatan. Dan yang kelima, dapat menetralisir racun. Kandungan susu yaitu yodium, kalsium, zat besi, triosin, magnesium, dan B12. Tahapan pengolahan. 1. Perencanaan, yaitu identifikasi kebutuhan. 2. Ide atau gagasan. Yang kedua, pembuatan, yaitu persiapan dan proses pembuatan. Yang ketiga, pengemasan, yaitu wadah penyajian dan estetika, wadah kemasan, estetika, dan kesehatan. Dan yang kelima, evaluasi, yaitu merasakan hasil produk pengolahan dan mengevaluasi seluruh proses atau tahapan. Metode pengolahan. Metode pengolahan ada beberapa, yaitu A. Merebus atau boiling. Merebus adalah memasak makanan di dalam cairan dengan temperatur 100 derajat Celcius hingga semua bahan makanan terendam. Jika suhunya hanya 85-96 derajat, itu disebut teknik poaching atau biasanya kuahnya disajikan untuk makanan. B. Mengukus atau steaming. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan uap air. Biasanya teknik ini menggunakan alat panci. C. Menggoreng atau frying. Menggoreng adalah metode memasak dengan menggunakan minyak panas. Menggoreng sendiri ada tiga macam, yaitu shallow frying, deep frying, dan sun fry. Alat yang digunakan untuk teknik ini adalah wajan.
D. Membakar atau grilling. Membakar adalah metode memasak dengan cara dibakar langsung di atas bara api. Metode ini biasanya dilakukan di luar ruangan. E. Memanggang atau baking. Memanggang adalah metode memasak dengan menggunakan udara yang dipanaskan agar makanan yang dimasak dapat panas yang stabil atau secara merata. Biasanya metode ini menggunakan oven. Penyajian dan pengemasan. Tujuannya yaitu 1. Melindungi makanan dari benturan. 2. Menjadi pembeda di antara produk lain. 3. Informasi mengenai sumber makanan tersebut. A. Jenis kemasan. Yang pertama, kemasan primer. Kemasan primer ini adalah kemasan eceran dengan ukuran relatif kecil. B. Kemasan sekunder. Kemasan sekunder adalah kemasan yang berisi kemasan primer dan menjadi satu. Yang terakhir, kemasan tersier. Kemasan tersier adalah kemasan yang berisi dari beberapa kemasan sekunder. Kemasan tersier ini biasanya menggunakan karton. B. Faktor penyajian atau pengemasan. Sanitasi dan higienis, cita rasa, warna dan tekstur, dan alat kemasan. Alat dan kemasan. Penyajian tradisional yaitu biasanya menggunakan daun, sedangkan penyajian modern menggunakan piring, mangkuk, dan sebagainya. Kemasan modern relatif menggunakan karton dan plastik, sedangkan kemasan tradisional menggunakan daun. Kemasan modifikasi adalah kemasan yang bagian luar menggunakan kemasan modern seperti karton, dan kemasan bagian dalamnya menggunakan daun, atau di dalam karton tersebut berisi daun dengan alasan daun dan yang atas baru diisi makanan. Jenis olahan pangan setengah jadi. Bahan ikan seperti tepung ikan, ikan filet, sarden, ayam filet, nugget ayam, dan sosis ayam. Sapi, dendeng sapi, bakso sapi, dan iga sapi. Pengolahan bahan setengah jadi biasanya menggunakan metode pembekuan atau pengeringan. Manfaat ikan dan daging yang memiliki olahan setengah jadi memiliki waktu simpan yang lebih lama atau panjang, dan proses pembuatan olahan ini bisa bervariasi. Metode pengolahan ini yaitu pembekuan dan pengeringan. Penyajian dan pengemasan produk selain menggunakan plastik yang divakum dapat juga menggunakan kaleng. Jika kaleng tidak rapat, maka makanan yang ada di dalamnya bisa terkontaminasi bakteri. Suhu yang digunakan untuk proses pengalengan menurut SNI atau Standar Nasional Indonesia tidak boleh kurang dari 70 derajat Celcius. Daya awet makanan sangat bergantung pada jenis bahan pangan, wadah, dan proses pengalengan serta kondisi tempat penyimpanan. Kelemahan menggunakan kaleng yaitu lebih tinggi peluang untuk terjadi karat. Jadi segitu dulu presentasi saya mengenai pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.